Oke, jadi mungkin makasih kepada Kak Vio udah memperkenalkan diriku yang emang apa adanya aja kepada teman-teman seluruh Indonesia ini nih. Teman aku seneng banget nih kalau misalnya diajak bertemu atau entah itu seminar atau entah itu tatap muka atau non tatap muka, tapi teman-teman yang hadir tuh mencakup semua daerah, tadi juga yang dari Aceh, Kalimantan kayak gitu. Itu senang banget. Ya, berharap setelah ini kita masih terus bisa berkolaborasi bersama, bisa bertemu bersama juga dan bisa saling melibatkan satu sama lain kayak gitu. Nah, di sini aku kebetulan dapat kesempatan ya untuk sharing bareng tentang Gen Z Power Up kayak gitu. Nah, di sini mungkin tadi udah dijelaskan semua tuh pengalaman-pengalaman yang udah aku dapatkan gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau seandainya kalian bisa tebak umurku itu berapa? Kalau coba deh sambilan di kolom chat umur Kak Reza Pahlevi itu berapa sih kayak gitu. Ya pasti udah ketahuan lah ya. Oke. Ada yang 27, 26. Oke, Waduh, oke, oke. berapa tuh kira-kira, Kak? 25, 29. Banyak banget. Oke, jadi sebenarnya umurku itu masih 24. Jadi emang aku kelahiran 2000 pas. Jadi emang tinggal ngitungnya tahun aja. Sekarang 2024 berarti umurku 24 tahun. Sesimpel itu. Dan zodiakku Pisces nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang Pisces sesama denganku gitu. Oke. Nah, di sini eh kaget-kaget. Di sini jadi emang kita sama-sama Gen Z nih teman-teman. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya teman-teman pengen nanya, pengen sharing, pengen kritik pun silakan banget gitu. Karena kita sesama Gen Z nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang umur lebih daripada aku atau ada yang sama dengan aku atau ada yang di bawah aku 1 tahun 2 tahun itu kan kita sama-sama masih satu generasi gitu. Jadi emang di sini kita belajar bareng aja. Kita satu pemikiran bareng aja. Yang dimana membangun kepribadian unggul untuk Indonesia yang berdaya. Yang pasti teman-teman udah tahu lah ya, karena Gen Z ini ialah aktor untuk bonus demografi nanti. Nah, bonus demografi itu di tahun 2045, yang dimana pemerintah sekarang ini itu udah mempersiapkan nih dari 2024 gitu. Karena kalau misalnya kita nggak persiapkan dari sekarang, bonus demografi nantinya itu cuma angan-angan pemerintah aja, cuma slogan-slogan elit-elit politik aja. Dan kita kapan bisa duduk entah itu di DPR, di pemerintah dan lain-lain gitu. Hanya orang-orang atas saja tuh. Sementara kita sebagai anak-anak muda, anak-anak Gen Z nggak dapat kesempatan. Nah, maka dari itu gimana caranya nih kita generasi kita nih harus bisa berjuang bareng-bareng nih. Kita harus sama-sama membangun kepribadian kita masing-masing untuk unggul agar kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, oke bisa di next. Oke, ini bisa di-share screen biar jadi luas gitu aja gak ya? Um, nggak ada ya. Ah, itu ada tuh kayaknya full full itu tuh di yang tadi ya, terus paling bawah kalau nggak salah. Ya, itu full screen mode. Nah, ini lebih kelihatan mungkin teman-teman. Jadi tadi si Kak Pio itu tadi udah jelaskan, Kak Reza Palevi lah begini, 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 begini. Nah, mungkin teman-teman di sini, oh Kak Reza hebat banget nih. Oh, Kak Reza tuh udah luar biasa banget. Oh, Kak Reza pasti tinggal nerus-nerusin aja kali ya dari usaha-usaha orang tuanya atau seperti apa. Nah, di sini mungkin teman-teman, aku sedikit sharing-sharing aja perjalananku 5 tahun sebelumnya agar memotivasi kalian nih gitu. Siapa sih seorang Kareza Palevi? Kenapa sih di umur 24 tahun ini bisa dapat A B C D E F G kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik di 5 tahun sebelumnya, di 2018 itu aku kan baru lulus sekolah. Itu aku hanya seorang barista, teman-teman. Dan itu hanya magang, bukan full time, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman ada gak nih yang sesama mungkin oh kak aku juga kak pernah jadi barista, oh kok aku juga pernah kak jadi waiter kayak gitu kan kalau di kafe-kafe kayak gitu. Dan di situ aku juga sambil mulai kuliah gitu. Nah, tapi teman-teman gak ada yang tahu waktu seorang Reza Pahlevi menjadi barista di tahun 2018, gak ada yang tahu di tahun 2024 udah mempunyai perusahaan sendiri kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman hanya sharing kalau misalnya kalian boleh banget mimpi sebesar-besarnya dan tulis 5 tahun ke depan itu kalian mau ngapain. Karena itu ialah
apa ya, alam sadar kalian kalau misalnya kalian akan capai ke depannya. Karena apa? Aku bisa sampai sekarang ya karena itu yang aku lakuin dulu. 2018 seorang Reza Pahlavi hanya menjadi seorang barista gitu. Dan 2019 mulailah membuka usaha-usaha bisnis online pakaian dan membuka usaha roti bakar di daerah dekat rumahku di daerah Pancoran Jakarta kayak gitu. Dulu dan di situ akhirnya bangkrut karena di tahun 2020 pandemi. Pandemi kan usaha tuh pada bangkrut tuh semua tuh. Tapi di situ aku bukan melihat permasalahan, tetapi aku melihat peluang. Nah, di sini mungkin sebenarnya eh, skill-skill Gen Z itu yang harusnya melihat permasalahan itu dijadikan peluang. Karena banyak banget anak-anak muda sekarang melihat permasalahan itu malah dijadikan eh, apa ya, permasalahan juga untuk diri kalian dan akhirnya kalian nggak bisa berkembang gitu. Yang harusnya kalian bisa jadi peluang. Misal waktu pas pandemi di 2020 akhirnya pas aku melihat waktu itu hashtag di rumah aja bingung mau ngapain, kalian nggak berkembang, terus bosen di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ akhirnya aku membuat suatu organisasi bernama Gen Smart Indonesia. Di mana Gen Smart Indonesia ini yang tadinya aku membuat di daerah rumahku aja di Jakarta, alhamdulillah di 2024 sudah menyebar ke 14 wilayah gitu dan sudah membuat dan sudah menjadi yayasan gitu. Kita setiap tahunnya mengabdi pengabdian-pengabdian, entah itu ke Lombok, ke Kalimantan, ke daerah Bandung, pokoknya kita ke pelosok-pelosok. Dan kita akhirnya di 2021 eh, mendapat kesempatan main film-film series. Mungkin teman-teman kalau misalnya dulu pernah ngelihat film-film series di video, di Genflix, itu pernah tuh aku main. Tapi emang nggak pernah jadi pemeran utama. Pemeran-pemeran kedua, pemeran ketiga lah, kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh di situ aku ngumpulin uang cukup cukup lah, nggak dibilang dikit, nggak dibilang banyak, nggak. Di 2022 akhirnya aku membuat beasiswa yang dimana beasiswaku itu namanya beasiswa anak bangsa. Nah, beasiswa anak bangsa itu mungkin teman-teman banyak banget kalau mencari beasiswa mikirnya, oh beasiswa untuk anak kurang mampu atau beasiswa untuk orang pintar. Pasti itu aja gitu. Nah, nggak ada yang emang mungkin, oh beasiswa ini untuk orang yang berkembang. Nah, itu jarang tuh. Gitu. Biasanya orang-orang yang emang ya kurang mampu atau yang apa namanya pintar aja kayak gitu. Tapi apa namanya pengen berkembang tuh ya nggak ada gitu. Akhirnya di situ aku mau beasiswa anak bangsa. Di situ aku 15 banyak banget sampai 20.000 yang daftar kala itu. Dan di situ pandemi. Di situ aku nerima cuma 15 aja. Di situ aku kerjasama, bukan hanya pakai uangku aja nih, karena kan namanya beasiswain orang pasti apa budgetnya banyak banget tuh. Gitu. Akhirnya aku kerjasama dengan startup dari Singapura kayak gitu. Di situ uangnya aku ambil tuh untuk anak-anak di Indonesia gitu. Nah, disitulah aku di 2022 membuat lagu juga. Mungkin teman-teman kalau misalnya sekalian promosi nih. Aku buat lagu namanya Taklukan Dunia. Ada tuh aku di kalau teman-teman followku itu aku pinin ada mukanya paling atas. Mukanya Taklukan Dunia. Itu kenapa sih Kak Reza buat lagu gitu ya? Sebenarnya iseng-iseng aja. Namanya Gen Z kan kalau penasaran dikit ya pengen coba namanya mumpung masih muda kan belum nikah belum tua selagi nanti tua akhirnya penasaran nih kan jadinya aduh nyesel lagi dulu belum buat ini kayak gitu-gitu jadinya ya udahlah aku buat lagu yang dimana aku terinspirasi kala itu aku ke Lombok itu anak-anak di daerah sana sebelum ada komunitas aku yang datang ke sana pas aku tanya dek cita-cita kamu pengen jadi apa cita-citaku pengen jadi nelayan kak cita-citaku pengen jadi apa ya pembersih pantai sebatas itu aja aku bilang jelek nggak ya tapi sebatas itu aja dan akhirnya komunitasku mengabdi di sana selama 10 sampai 20 hari akhirnya pas di 20 hari terakhir aku tanya lagi dek cita-cita kamu pengen jadi apa aku pengen jadi manajer kak aku pengen jadi pengusaha nah di situ akhirnya mindsetnya terbuka gitu yang tadinya hanya cuma nelayan cuma mungkin penangkap ikan kayak gitu-gitu tapi udah lebih tinggi lagi mungkin jadi pegawai PNS kayak gitu-gitu kan ASN kantoran kayak gitu-gitu kayak begitu teman-teman dan di situ akhirnya oh kenapa aku nggak buat lagu Taklukan Dunia yang dimana anak-anak di daerah-daerah pelosok itu punya kesempatan juga sama halnya dengan kita-kita yang ada di ibu kota kayak gitu nah akhirnya di 2023 aku membuat kantor agensi entertain yang di mana namanya PT Identik Nusantara Group dan akhirnya di 2024
aku dipercaya menjadi sosial media manager di Kementerian Investasi Republik Indonesia dan ya menjadi direktur di PT Identik sekaligus menjadi ketua yayasan. Kayak gitu teman-teman. Jadi banyak tuh. Mungkin kalau aku ceritain kan kayak segampang itu, tapi ya teman-teman bisa merasakan sendirilah. Namanya kita berproses pasti kan ada naik turunnya, ada hujat-hujatannya, ada down-nya dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ingin menginspirasi kalian aja. Aku yakin kalian di sini bakal lebih hebat. Karena apa? Ketika aku waktu di umur 19 tahun atau 20 tahun, aku nggak ikut kayak kalian nih, ikut-ikut duta inspirasi, pakai selempang kayak gitu-gitu, aku nggak ada. Nah, kalian mungkin yang di umur-umur sekarang 19 atau 20 tahun, udah pakai selempang di umur segitu, aku yakin 5 tahun kemudiannya pasti udah lebih hebat daripada aku gitu. Jadi coba apa ya, afirmasi positif itu penting banget. Karena apa? Itu alam sadar kalian, kalian akan jadi sukses kayak gitu. Percaya diri aja. Mau itu kalian nggak mungkin deh, karena aku bukan dari yang ada. Teman-teman, kalau kalian tahu, aku tuh anak tunggal. Aku nggak punya kakak, nggak punya adik, kayak gitu. Jadi aku nggak bisa mengharapkan siapa-siapa nih, misalnya kayak begitu. Nah, jadi teman-teman di sini coba ya konsisten apa yang kalian lagi lakuin sekarang dan yang pastinya ya terus minta doa kepada orang tua itu penting kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, di sini mungkin yang tadi kita udah ngomongin dari segi aku kenapa bisa sampai sekarang. Nah, di sini kan pasti dari teman-teman semua ada kepikiran, ya kan Gen Z nggak semuanya kayak Kak Reza gitu. Kan Gen Z nggak mungkin semua orang bisa disamain kayak gitu. Ya itu, ya benar banget kayak gitu. Aku juga setuju. Yang penting kita lihat dulu nih dari permasalahan Gen Z yang sekarang dialami. Ini aku ngambil dari berita-berita yang paling terbaru gitu. Dan itu jelas ada di artikel-artikel media yang terpercaya. Permasalahannya apa aja nih Gen Z sekarang? Yang pertama tekanan sosial dan media sosial. Contohnya apa? FOMO. Teman-teman pernah gak sih FOMO gitu kepada apapun ya? Itu entah itu tren di TikTok atau apa tren-tren baju baru atau ya dan lain-lain lah gitu. Ketakutan kalian, ketakutan akan ketinggalan informasi atau tren baru yang membuat kalian itu merasa harus selalu terhubung gitu. Nah, itu permasalahannya banyak banget tuh anak-anak Gen Z sekarang gitu. Jadi dia merasa, oh temanku ikut event Duta Inspirasi nih, kok gue enggak ya gitu. Gue ikutlah. Padahal di sisi lain nggak ada niatan dan dia nggak tahu ikut Duta Inspirasi itu mau ngapain. Jadi ikut-ikutan aja. Dan akhirnya pas ketika ikut, dia nggak maksimal, dia nggak kontribusi. Nah itu banyak banget tuh Gen Z sekarang. Karena kenapa? Karena emang cuma modal FOMO. Nggak tapi dia nggak tahu dia itu sebenarnya tujuannya mau ngapain. Pasti kan teman-teman di sini ikut Duta Inspirasi, tujuannya itu beda-beda. Dan pasti aku yakin ada tujuannya. Kayak gitu. Nah itulah, itu permasalahannya tuh. Yang kedua ya kesehatan mental itu pasti banget gitu. Kemarin Gen Smart Indonesia itu kerjasama membuat Hari Menjadi Manusia. Nah mungkin teman-teman kalau lihat di Instagram Gen Smart itu ada tuh Hari Menjadi Manusia di mana kita buat seharian dari pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kita buat di Kuningan City di mana kita talkshow tentang kesehatan mental gitu. Nah, jadi karena dan di situ aku lihat ternyata yang datang tuh emang orang tuh punya punya keresahannya masing-masing, entah itu dari keluarga, dari pertemanannya, dari circle-nya, dari sekolahnya, banyak banget. Kayak stres dan kecemasan gitu kan, kayak tingginya tekanan kalian nih. Misalnya aku yakin teman-teman di sini eh, apa ya, punya orang tua yang dimana kalian itu ditekan, pokoknya nilai kamu harus bagus ya, kayak gitu. Pokoknya kamu hari ini harus ini, pokoknya lihat tuh orang tetangga kita nih udah nikah nih di umur segini, masa kamu belum nikah kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya kan mental kita kena tuh kayak gitu. Terus ada lagi depresi gitu dan yang ketiga kita udah tekan kurangnya dukungan gitu. Karena kan nggak semua orang memiliki akses ke dukungan kesehatan mental. Kayak misalnya nggak punya link ke psikolog atau nggak punya circle yang saling support kayak gitu. Nah, itu permasalahan Gen Z tuh. Boleh di next? Nah, ini juga ada berita-berita depresi, hamil di luar nikah, remaja putri di Jepara bekap dan buang bayinya ke sungai itu. Terus juga 9,89 juta Gen Z di Indonesia menganggur.
dan terakhir keliling cari lawan, puluhan siswa SMK di Cirebon dibekuk polisi. Nah, itu permasalahan-permasalahan anak-anak muda sekarang nih gitu. Kayak dia kenapa bisa hamil, kenapa bisa menganggur, kenapa bisa berkelahi atau apa namanya tawuran gitu. Nah, itu kan permasalahannya nih. Kita belajar dulu dari permasalahannya gitu. Karena apa? Mereka berbuat itu ya pasti ada sesuatunya. Makanya kita melihat dulu permasalahan-permasalahan sekarang seperti apa. Kayak gitu. Boleh di next? Sorry sebelumnya. Nah, di sini tadi kan kita udah melihat permasalahan-permasalahan Gen Z yang emang mungkin aku lihat dari sekarang ya gitu. Itu berita-berita terbaru pokoknya di bulan Juli. Nah, kita melihat dulu nih, kita lebih perdalam dulu Gen Z itu apa, karakteristiknya itu seperti apa. Ini mungkin aku ngambil dari 3 poin, sebenarnya lebih dari ini ya. Yang pertama pastinya digital digital native, yang di mana ya pasti Gen Z itu nggak terlepas dari teknologi. Kita lahir ketika teknologi lagi berkembang-berkembangnya gitu. Kita lahir ketika handphone tuh lagi ada gitu, bukan handphone baru muncul atau handphone belum ada. Tapi handphone tuh lagi mulai mulai berkembang ibaratnya gitu. Jadi emang karakteristik Gen Z salah satunya itu digital native, teknologi. Yang dimana ya Gen Z itu yang tadi aku bilang ya. Jadi emang akrab banget nih, nggak bisa lepas dengan teknologi. Yang kedua ya pasti apa media sosial. Yang dimana ya Gen Z itu sangat erat gitu kan kepada kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan platform Instagram, TikTok, Snapchat kayak gitu-gitu lah pokoknya. Terus yang kedua karakteristiknya apalagi ya cepat beradaptasi. Teman-teman aku yakin banget dibanding generasi-generasi lain, Gen Z itu cepat beradaptasi dalam hal apapun. Misalnya perubahan tempat lah kayak gitu. Gen Z itu kan tumbuh di era yang penuh perubahan ya kayak gitu. Kayak baik dalam teknologi maupun dinamika sosial. Jadi mereka itu kayak mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Terus misalnya cepat beradaptasi salah satunya ada pembelajaran mandiri gitu. Misalnya yang tadinya kalian offline tiba-tiba online nih kayak begini deh. Dulu mana ada seminar-seminar tapi cuma lewat laptop. Pasti kan aku harus ke tempat kalian. Kalian harus nyewa tempat atau nyewa gedung, aku berbicara di depan kalian. Mat nanya sama sama dengan Pak Ngah. Tapi nggak tiba-tiba kita bisa belajar itu lewat online dan kita cepat berprogresnya. Mungkin waktu awal-awal kan 2020 Maret, April, Mei kita pada bingung tuh cara belajar online-nya gimana, cara buat Zoom-nya gimana, buat gimmick-nya gimana, live Instagram gimana. Tapi sekarang kita udah pandai-pandai semua kayak gitu. Jadi yaitu cepat beradaptasi. Terus yang ketiga kreatif dan inovatif itu pasti. Aku yakin Gen Z sekarang itu out of the box semua, out of the box thinking gitu. Yang mungkin generasi-generasi di atas kita nggak kepikiran buat konten kita udah buat konten begini kayak gitu. Itu kelebihan-kelebihannya lah kayak gitu. Jadi emang kalau berbicara kreatif, Gen Z itu kreatif banget. Ya kayak tren-tren sekarang emang yang nyiptain milenial atau Gen X, Gen Z semua itu dari joget-jogetnya, dari tren-trennya, dari kata-katanya, dari lagunya ini malah dijadiin apa kayak gitu-gitu. Itu kan out of the box semua tuh kayak gitu. Terus ya pasti kreatif dan inovatifnya Pak, konten kreator. Gen Z sekarang nyari sampingannya itu bukan kerja kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja cerdasnya seperti apa? Ya buat konten, akhirnya dibayar. Dari mana? Dari endorse kayak gitu-gitu kan. Dari jasa sosial media manajemen kayak gitu atau dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi kreatif dan inovatif itu udah pasti banget kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini solusinya tadi kita mungkin permasalahan-permasalahan yang tadi, ya pasti kita harus menemukan solusinya juga. Yang dimana kan tadi kita udah melihat karakteristiknya Gen Z itu seperti apa. Kita lebih mengenal lah Gen Z-nya dulu itu seperti apa. Habis itu kita melihat nih, kita geser permasalahannya kenapa bisa seperti ini, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa solusi-solusinya. Yang pertama yang meningkatkan kesadaran dan pendidikan kesehatan mental, gitu. Jadi, eh, yang pasti yang tadi ku bilang ya, yang dimana ya kita harus harus meningkatkan kesadaran diri kita. Misalnya seperti apa? Kayak kita buat program pendidikan. Contoh seperti yang kalian lagi buat sekarang nih gitu. Kan kalian ini berarti program edukasi ya. Jadi
kalian integrasikan pendidikan kesehatan mental itu ke dalam kurikulum ke sekolah. Karena apa? Banyak aku waktu itu pernah audiensi ke Kemendikbud dan di situ aku coba mengajukan perbandingan yang di mana ini sebelum Merdeka Belajar ya, itu aku tahu banget proses yang tadinya belum ada Merdeka Belajar sampai sekarang ada program Merdeka Belajar. Itu aku waktu itu datang gitu. Nah, di situ Pak Nadiem akhirnya mencontek daerah di Denggara apa ya, aku lupa tuh. Di situ siswa-siswa yang lebih aktif dibanding gurunya. Itu aku setuju banget. Tapi yang belum di-ACC dari suara-suara Gen Z kala itu ialah ya apa ya, soft apa hard skill-nya ini tidak dimasukkan ke kurikulum. Misalnya apa? Emang kalian ada waktu sekolah-sekolah belajar public speaking? Nggak ada kan? Paling cuma IPS, IPA, matematika kayak gitu. Tapi nggak ada mata sekolah kepemimpinan, mata sekolah content creator kayak gitu-gitu itu nggak ada. Padahal itu yang lebih penting gitu. Itu yang lebih kalian bakal pegang ke depan kayak gitu. Jadi emang harus harus ada nih dimasukkan ke kurikulum gitu. Yang kedua apa? Ya memperdayakan komunitas. Ini penting banget. Di sini aku jujur makin seneng banget karena apa? Komunitas-komunitas makin makin ke situ makin banyak. Ada yang baru buat tentang bagian ini, ada yang lebih ke pendidikan, ada yang lebih ke kesehatan. Aku setuju banget asalkan teman-teman semua kalau ketika membuat komunitas itu sesuai dengan SDGs. Nah, mungkin teman-teman udah belajar lah ya SDGs di Indonesia itu kayak apa aja gitu. Karena itu program keberlanjutan lah kayak gitu. Nah, disitulah tinggal kita perdayakan aja komunitasnya. Dari kita sendiri ikut komunitas gitu. Aku pun bisa sampai sekarang ya karena aku belajar dari komunitas, bukan dari kelas. Kenapa IPK hanya 4? Ya karena 6-nya itu dari luar. Entah itu kita dapat dari jalanan, dapat dari komunitas, dapat ketemu orang-orang baru, kayak gitu. Coba mindset kalian sampai dari sekarang, setiap hari itu harus satu insight yang kalian dapat. Entah itu dari manapun ya, dari ketemu orang baru, dari kalian baca buku, atau kalian mendengar sesuatu, entah itu dari podcast, atau dari YouTube, atau dari apapun gitu. Jadi minimal satu hari satu insight yang kalian harus dapat. Itu biar bisa mengupgrade diri kalian gitu. Nah, yang terakhir yang menyiapkan generasi Z untuk dunia kerja. Gimana teman-teman? Ya oke lah, ku harap teman-teman di sini tuh bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu. Gimana caranya? Ya kalian harus ikut dulu. Ketika kalian ikut dulu baru kalian, oh udah dapat banyak nih, kalian bukalah gitu. Jadi, ya gimana cara menyiapkan generasi untuk dunia kerja, ya ikutlah workshop-workshop, pelatihan-pelatihan keterampilan, kayak kayak gimana ya, dari komunitas bisa, atau kalian ikut magang-magang bisa, kayak gitu-gitu kan magang-magang di tempat manapun, gitu. Itu kan banyak banget tuh workshop-workshop, kayak gitu. Nah jadi, ya sebenarnya itu ya, solusi-solusi mungkin dari permasalahan-permasalahan yang tadi, yang di mana ya 3 ini mungkin cukup untuk solusi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang tadi. Bisa di-next. Nah, kita ngomongin kepribadian unggul. Di mana teman-teman semua di sini, ketika ngomongin diri kalian, ketika kalian ditanya gimana caranya kalian harus menjadi kepribadian unggul, ya kalian harus menyiapkan 3 3 poin ini aja. Yang di mana 3 poin ini yang memang aku udah lakuin juga gitu, bukan yang aku ngambil dari Google ya. Ini jujur materiku, jujur kenapa banyak banget dari kemarin dari universitas, dari komunitas itu ngundang aku untuk menjadi pembicara di webinar. Karena aku ngambil teori-teori ini bukan dari Google atau dari buku, tapi dari pengalamanku. Jadi ini aku berbagi pengalaman aja nih sebenarnya dari tadi, gitu. Nah, ini 3 poin yang emang aku udah lakuin. Yang pertama pasti kerja keras, gitu. Teman-teman ketika ingin menjadi unggul di dalam kelas, ya pasti kalian harus kerja keras. Dalam hal apa nih? Kalian harus lebih belajar, kayak gitu. Etos kerja kalian yang kuat dan dedikasi kalian itu mencapai tujuannya itu seperti apa. Dedikasi kalian ini kan beda-beda ya. Ada yang mengabdi kepada daerahnya, ada yang mengabdi kepada seseorang, ada yang mengabdi kepada komunitasnya. Agar ya itu, kalian bisa mencapai tujuannya bareng-bareng, gitu. Jadi emang kita kerja keras nih bareng-bareng, gitu. Nah terus yang kedua apa? Kepemimpinan.
teman-teman harus mempunyai skill kepemimpinan di diri kalian sendiri, dan itu bakal dibawa sampai kapanpun. Entah itu di dunia kerja, atau kalian udah berumah tangga, dan lain-lain, gitu. Karena kemampuan memimpin ini, ya kalian bisa mempunyai ketegasan dan empati. Yang di mana caranya gimana, Kak? Nanti ada di slide selanjutnya. Pokoknya kalian harus ketika ingin menjadi pemimpin, kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Ketika kalian tidak bisa menjadi pemimpin diri kalian sendiri, kalian nggak bakal bisa memimpin orang-orang. Karena apa? Definisi kepemimpinan itu ialah kalian memimpin orang lain, dan orang lain percaya kepada diri kalian. Kalau misalnya dari kalian aja nggak bisa memimpin diri kalian sendiri, ya gimana orang lain mempercayai diri kalian? Karena apa? Kalian aja nggak tahu tujuan kalian mau ngapain, kayak gitu. Nah, yang terakhir gimana? Ya kolaborasi. Kolaborasi penting banget, karena Gen Z itu udah nggak zamannya saling sikut-sikutan, udah nggak zamannya besar-besar sendiri, udah nggak zaman lagi saling senggol-senggolan kayak, "Oh, anak duta inspirasi lebih hebat nih daripada duta," apa ya, pokoknya banyak kan di Indonesia tuh duta-duta, kayak gitu. Tapi sekarang tuh, udah eranya kolaborasi. Kalau emang bisa kerja sama, ya kenapa kita saling sikut-sikutan? Misalnya kalian buat acara ini dan kerjasama dengan ini dan akhirnya lebih besar, ya kenapa nggak kerjasama aja gitu. Jadi udah pentingnya kolaborasi gitu, karena ya ada hashtag kayak kan Gen Z waktunya kolaborasi gitu. Jadi ya di mana kemampuan bekerja sama kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Aku pribadi, jujur ketika disuruh pilih kalau misalnya Kak Reza lebih suka coaching atau menjadi speakers di anak-anak mahasiswa atau di instansi pekerja, lebih suka mana? Aku lebih suka lebih suka mahasiswa-mahasiswa. Karena apa? Ya itu investasiku ke depan. Mereka lebih kenalku, kayak gitu. Aku lebih gampang bukan mengajarkan ya, sharing-sharing ke mereka. Karena kalau aku mengajarkan ke orang-orang yang udah kerja, ya buat apa, gitu. Aku udah ngasih ilmu ibaratnya ke mereka, ya mereka nggak bagi-bagi. Tapi kalau misalnya aku memberi ilmu nih malam ini kepada kalian, dan suatu saat kalian mungkin udah setara nih denganku, sama denganku lah ibaratnya kalian menjadi speaker, bisa membuka yayasan atau membuka komunitas sendiri, terus bisa speaker di mana-mana. Itu kan kalian bakal nyebar lagi ilmunya ke orang-orang lain, gitu. Nah, berarti kan pahala buat aku nih, gitu. Jadi aku lebih suka itu, gitu. Jadi emang kita kerja sama ke depan tuh penting banget, gitu teman-teman. Bisa di-next. Nah, di sini tadi mungkin kan ditanya, "Kak, kan kata Kakak skill kepemimpinan penting dan kita harus memimpin diri kita sendiri. Gimana caranya, Kak, mengenal diri kita sendiri?" Nah, ini ada nih transformasi metode paramida. Mungkin dari bawah dulu tuh, kesadaran diri untuk berubah. Gimana kita harus sadar dulu. Misalnya, "Aduh, nilaiku selalu jelek nih." Tapi kalau misalnya kita sadar, "Oh, kalau ku jelek terus kayaknya aku nggak bakal naik kelas." Nah, dari situ tuh udah mulai tuh, kita harus kesadaran diri dulu. Misalnya, "Oh, di umurku sekarang udah pada lulus S1, kok aku masih revisi-revisi aja?" Ya berarti kan mau nggak mau kita harus sadar, kita harus belajar lebih giat, atau kita harus bisa nyamperin dosen-dosen biar cepat lulus ibaratnya kayak gitu. Nah, itu mulai tuh tahap pertama. Tahap kedua, explore pikiran sama perasaan. Ketika kalian udah sadar, kalian explore pikiran kalian. Gue nggak bisa nih berbuat seperti ini terus, kayak gitu. Pokoknya explore pikiran kalian deh. Gimana caranya gue harus bisa menjadi ini? Gimana caranya tahun besok gue udah bekerja, kayak gitu. Gimana caranya tahun ini gue harus lulus, kayak gitu-gitulah. Nah, udah mulai explore tuh. Nah, caranya kan, ya gue harus melatih skill-skill public speaking, gue harus melatih tesis-tesis gue, atau gue harus melatih, apa ya, kok tesis maksudnya itu, apa sih, ya melatih penulisan-penulisan kalian kayak gitu. Itu mulai explore tuh pikiran dan perasaan kalian. Setelah itu naiklah ke atas, gali diri dan potensi. Setelah kalian udah mengeksplor caranya kan, gue udah harus bisa public speaking, berarti kan tinggal caranya doang nih kayak gimana. Ya udah, gali diri dan potensi kalian. Gali diri potensi kalian, tinggal ikut komunitas atau, eee, membuat circle yang positif. Kalau ditanya, "Kak Reza cara belajarnya gimana?" Aku nggak pernah baca buku. Jujur ya, aku pernah, maksudnya aku nggak pernah baca buku
sendiri aja gitu loh. Aku bukan cara belajarku itu, aku di kamar sendirian, baca buku, tulis, selesai, tidur. Enggak. Besok aku yakin bakal hilang atau minggu besok paling udah langsung hilang. Caranya gimana? Aku ngumpulin 3 sampai 4 temenku yang emang saling mendukung, kita ke kafe, habis itu kita bedah bareng bukunya. Gitu. Jadi ada yang pro dan kontra di situ. Kita diskusi bareng-bareng. Menurut kalian di bab satu ini nih kenapa nih? Kok dia bisa nih begini? Nah, nanti kan ada yang pro. Oh, karena bla 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 bla. Nanti ada yang balas lagi. Oh enggak, menurut saya itu bla 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 bla. Dari situ lebih lebih kritik pikiran kita dan lebih tergali dibanding kita baca buku aja. Karena kalau kita baca buku aja, oke menurut kita benar, tapi belum tentu menurut si B benar. Gitu. Dan akhirnya makanya banyak banget, ini mohon maaf, yang sering ranking satu di dalam kelas itu ya menurut pikirannya benar dan selalu benar gitu. Padahal kalau misalnya ya kita diskusi, itu bisa aja salah. Kayak gitu. Nah, jadi kuncinya dua, komunitas dan buat circle. Dan yang ketiga, yang keempat, tahu mau ngapain. Ketika kalian udah buat komunitas dan circle, ya kalian tahu mau ngapain nih. Bukan hanya ikut-ikutan aja, kalian harus tahu mau ngapain. Oh, gue ikut Duta Inspirasi karena gue mau membrandingkan diri gue untuk menginspirasi ke orang-orang. Kayak gitu. Tahu nih mau ngapain, gitu. Nah, terus lanjutlah kelima. Ketika kalian udah tahu mau ngapain, ya kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Karena ketika kalian udah tahu mau ngapain, banyak banget akhirnya orang yang insecure. Wah, ketika gue udah jadi duta inspirasi, kok gue jarang menginspirasi orang ya kayak gitu-gitu. Dan akhirnya merasa dirinya tuh nggak nggak maksimal di sini dan akhirnya nggak percaya diri. Padahal kalian itu bisa mencintai diri kalian sendiri. Oh, gue hebat kok bisa sampai sekarang kayak gitu-gitu. Pokoknya kelebihan-kelebihan aja. Gue hebat bisa lolos dari ratusan orang. Gue hebat di umur sekarang ini, gue bisa mewakilkan daerah kalian, gue kayak gitu-gitu. Jadi harus mencintai diri. Habis itu terobosan hidup. Dan ketika terobosan hidup baru deh kalian bisa menguasai diri kalian. Kayak gitu. Jadi mungkin ya para bedanya seperti itu. Bisa di next. Nah, ketika kalian udah mencapai piramida paling atas, yaitu menguasai diri, kalian tinggal mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena apa? Dari implementasi ini orang-orang yang malah hilang. Padahal nih kalian udah di kerucut paling atas nih, kalian udah menguasai diri kalian. Tapi kalian nggak bisa mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak apa? Pola hidup sehat. Oke, aku yakin misalnya aku bilang, teman-teman harus hidup sehat ya. Misalnya apa? Seminggu ini misalnya makan buah-buah aja. Oke nih, tapi akhirnya nggak konsisten ke depan. Misalnya kayak begitu ya misalnya. Kayak gitu jadinya ya gimana kalian mau diet misalnya kayak begitu. Jadi kalian tinggal implementasikan aja kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya apa? Ya pola hidup sehat. Karena itu penting banget teman-teman. Gitu. Yang kedua apa? Ya manajemen waktu. Itu penting gitu. Karena skill manajemen waktu itu bakal penting sampai di dunia kerja. Ketika kalian dikasih penugasan di dua sekaligus, mana yang kalian prioritaskan, kayak gitu. Terus misalnya seharian itu kalian ada 4 acara, gimana caranya kalian tinggal bagi-bagi waktunya biar dapat semua, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus bisa memanage waktu kalian dan kalian harus konsisten balik lagi. Dan yang terakhir, pengembangan diri berkelanjutan. Ketika kalian ngembangin diri tapi setengah-setengah ya buat apa? Mendingan nggak usah sama sekali. Tapi kalian harus bisa berkelanjutan terus. Kalian harus naik level terus. Kalian harus naik kelas terus. Nggak mungkin kan? Kalian di kelas satu aja nih sampai ke depannya. Ya pasti kan kalian harus menargetkan diri kalian. Bahasanya sih emang agak tertekan ya, tapi ya inilah kalau emang kalian ini kan judulnya harus apa ya, generasi unggul ya gitu. Ya kita harus harus ambis untuk diri kita bisa menjadi aktor di generasi emas. Kalian emang mau nanti di 2045 yang pegang kendali negara ini orang-orang atas semua, misalnya orang-orang milenial, Gen X, ya Gen Z-nya kapan dapat bangku, ibaratnya begitu. Ya caranya gimana ya, kita siapin aja dari sekarang pelan-pelan. Mulai kan tuh akhirnya ada yang dapat 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 kebagian, misalnya Pak Menteri Kemenpora sekarang, Pak Dito, itu kan anak muda kayak gitu kan. Nah, mulai kan pelan-pelan akhirnya wakil presiden kita
siapa, si Mas Gibran, nah itu kan anak-anak muda. Nah itu pelan-pelan kan akhirnya semuanya nanti anak muda semua, gitu. Nah jadi pengembangan diri kita berkelanjutan ke depan. Nah di sini kenapa aku bisa berbicara 3 poin ini, bisa di-next? Karena aku sudah mendapatkan penghargaan di 2 tahun terakhir, sebanyak inilah mungkin, dan ini mungkin belum semua. Yang di mana, beberapa, yang mewakilkan DPR kala itu mendapat penghargaan di Kemenpora, mendapatkan di BKKBN, mendapatkan penghargaan di Perpusnas, mendapatkan penghargaan di universitas, mendapatkan penghargaan mewakilkan DKI Jakarta, masuk media-media, dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget gitu. Dan itu poin-poinnya yang tadi ku bicarain. Ketika kalian harus me apa namanya, meluruskan atau melewati fase-fase piramida yang tadi, kalian harus mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kalian. Dan aku yakin ketika kalian udah melewatkan itu semua, aku yakin kalian lebih hebat daripada aku di foto-foto ini. Gitu, oke? Boleh di-next? Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih. Habis ini kita sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Nah, di kesempatan kali ini, waduh, sabar dulu ya guys ya. Ini banyak banget nih Kak Reza yang ingin bertanya kepada Kak Reza tuh bisa dilihat tuh yang raise hand. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Reza atas materi yang sangat insightful banget bagi kami para Gen Z ini. Nah, sebelum kami mau bertanya, untuk membuka sesi pertanyaan, kita kayak mau milih dari Kak Reza sendiri nih, mau pilih siapa nih yang akan bertanya 3 orang. Tapi sebelum itu diturunkan dulu dong resenya. Kita belum ngitungin nih. Yang tercepat nanti bakal bisa bertanya kepada Kak Reza. Oke, turun tuh Kak Reza Nafi. Oke, udah siap semuanya. Mari kita hitung 3 loh ya. Aku nggak mau kalau misalnya nanti kita hitung 1, kalian udah resen semuanya. Dari 3 langsung resen, oke? Hitungan ke 1, 2, 3. Oke, nih. Mungkin dari Kak Reza bisa milih siapa nih? Oke, mungkin aku lihat dari laptopku yang paling atas kali ya. Yang si Ujang Deano dari Banten. 3 ya berarti ya? Oke. Ah, Ya, satu-satu dulu ya? Ya udah iya satu-satu dulu. satu-satu dulu. Baik, terima kasih Tio selaku moderator. Perkenalkan namaku Diano Herdiansyah dari Provinsi Banten. Aku ingin bertanya kepada Kak Reja Pahlevi. Barusan juga sangat keren banget pemaparan materinya juga. Aku ingin bertanya, bagaimana memelihara kesehatan mental agar terciptanya situasi kondusif untuk mengembangkan kepribadian yang unggul pastinya. Dan juga bagaimana cara meningkatkan self awareness khususnya bagi introvert seperti aku, Kak Reja. Terima kasih. Apa dapat dipahami, Kak Reja? Oke, sip, aman. Ini aku langsung jawab aja berarti ya? Boleh Kak, silahkan langsung dijawab Kak Reza. Oke, sip. Makasih nih si Ujang dari Banten. Pertama kita menjaga kesehatan mental ya pastinya. Karena emang Gen Z itu kan pasti udah apa-apa dikit jujur langsung kena mental atau akhirnya down dan lain-lain. Akhirnya kita langsung mundur tuh. Yang pertama pastinya kita harus tahu tujuan kita itu mau ngapain. Karena kalau misalnya kita udah tahu tujuan kita mau ngapain, kita gini loh ya. Yang pertama kita harus tahu dulu biasanya mental kita itu kena karena apa? Biasanya ini dari pengalamanku ya, rata-rata orang itu eh, mentalnya ibaratnya terganggu karena diomongin orang gitu, terus tidak disupport dan ya diusik oleh orang sih itu lebih sering banget bully orang kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita berarti kan permasalahannya itu tuh. Nah, solusinya gimana? Berarti kita harus tahu
Yang pertama itu harus tahu tujuan kita mau kemana. Jadi makanya penting banget, aku pribadi setiap tahun, setiap pergantian tahun nih, itu aku selalu nulis target aku. Misalnya di 2023 kemarin Desember, oh 2024 tuh targetku mau ngapain aja. Tulis aja, mau keluar negeri gratis, mau dapat beasiswa, mau lulus, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, ketika kalian udah tulis semua target di 2024, berarti kan tinggal kalian cara-caranya tuh mau ngapain aja gitu. Misalnya ke luar negeri gratis ya caranya ngapain? Ya entah itu menabung atau ikut delegasi pemuda. Kan banyak tuh delegasi-delegasi pemuda Indonesia Malaysia misalnya kayak begitu-gitu kan dibiayain tuh Vali Pandet kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian udah tahu tujuan kalian, kalian udah tahu mau ngapain. Nah, akhirnya ketika orang-orang bilang ngomongin kalian, kalian tuh udah bodo amat karena yang paling tahu kalian itu kalian diri kalian sendiri gitu. Karena aku pribadi pun sampai sekarang tuh banyak juga kok yang ngomongin, banyak juga yang DM-DM gak jelas gitu. Ketika aku buat acara pun ada juga yang malah jelek-jelekin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, oh gue buat acara ini karena emang gue buat diri gue sendiri kok gitu. Dan akhirnya kita nggak peduli dengan orang-orang lain gitu. Jadinya mental kita mungkin lebih terjaga gitu. Dan yang kedua ya tinggal buktikan. Karena apa? Orang-orang yang sirik kepada kita atau yang orang-orang ingin menjatuhkan mental kita, itu mereka yang emang ada di belakang kita. Berarti kita itu lebih sukses dibanding dia. Kita itu kita itu bukan siapa-siapa kalau tidak diomongin oleh siapa-siapa. Tetapi kita itu menjadi siapa-siapa kalau diomongin oleh siapa-siapa. Paham nggak? Jadi kita itu ya bakal diomongin orang ketika kita tuh bakal menjadi siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita tidak menjadi siapa-siapa, tidak ke branding, ya ya kita juga nggak bakal diomongin orang karena nggak menarik juga ngomongin diri kalian kayak gitu ya. Jadi orang itu ada di belakang kita tuh, tinggal kita buktikan ke orang itu. Karena kalau misalnya kita udah diomongin tetapi akhirnya kita tidak jadi atau tidak berhasil, orang itu bakal puas. Tapi kalau dari aku pribadi, aku nggak pernah membalas. Tetapi balas dendam terbaik itu ialah ketika kita berhasil dan kita menunjukkan ke orang itu, gitu. Dan itu sangat banjur buat kalian. Itu memotivasi diri kalian. Jadi ya seperti itu aja. Nah, terus apalagi itu tadi ya self worth buat introvert ya. Sebenarnya introvert itu kan bukan hanya orang yang nggak bisa ngomong ke siapa-siapa atau hanya menyendiri aja. Dia itu mungkin energinya berbeda dengan orang ekstrovert. Extrovert itu tidak bisa sendiri, introvert tidak bisa rame-rame. Hanya sebatas itu aja. Jadi punya kelemahan masing-masing nih. Bukan kalau kalian lihat extrovert itu lebih hebat daripada kalian, enggak. Extrovert itu nggak bisa sendiri. Ketika sendiri, energi dia habis. Karena dia biasa keramaian. Tetapi kalau introvert, dia sendiri malah energinya itu ada. Dia mood, me time-nya enak, kayak gitu-gitu. Dia nulisnya juga enak. Itu. Jadi punya hal beda-beda. Kayak gitu. Jadi ya caranya seperti apa ya kalian coba aja merefleksikan diri kalian, kalian coba membuat sesuatu yang emang kalian sukai gitu karena bisa melatih skill-skill kalian juga ke depannya gitu. Karena ya itu kuncinya kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan kalian dulu. Coba deh malam ini kalian list. Aku nggak suruh store ke aku ya, tapi buat diri kalian juga. Kalian list aja kelebihan dan kekurangan diri kalian. Aku yakin abis ini kalian bakal mikir karena sebelumnya itu nggak kepikiran. Oh iya, kelebihan gue apa ya? Oh iya, kekurangan gue apa ya? Karena apa? Kalian terbiasa memikirkan orang lain. Kalian terbiasa memikirkan kelebihan orang lain. Kayak misalnya si Ujang udah sering memikirkan kelebihannya si Firman gitu. Oh Firman kok public speaking-nya hebat ya? Kok dia lebih unggul daripada aku kayak gitu. Padahal kamu pun juga ada kelebihannya gitu. Jadi masing-masing tuh punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah dari situ kalian bakal lebih meningkatkan confidence kalian, awareness kalian, dan lain-lain gitu dari aku, Ujang. Wah, terima kasih banget Kak Reja Pahlevi atas jawabannya. Tetapi Diana juga ingin bertanya lagi nih, kenapa sih Kak Reja orang introvert itu dipandang sebelah
mata gitu. Bagaimana sih cara Kak Reja biar memotivasi dan memberikan semangat agar yang introvert itu bisa bangun dari zonanya gitu. Seperti itu, Kak Reja Palevi. Terima Iya, kasih. iya. Emang banyak juga sih ada beberapa di daerah atau area yang memang introvert itu dipandang sebelah mata. Tetapi balik lagi, seorang introvert itu harus mempunyai kualitas. Kalau misalnya dari introvertnya itu tidak punya kualitas, ya di mana yang dipandangnya? Berarti kan kalau misalnya dipandang sebelah mata, berarti mindset kita, berarti oh dari aku udah nggak biasa di keramaian orang nih. Tapi gimana caranya ketika aku sendiri, orang-orang yang menyampiriku, orang-orang yang melihat karyaku gitu. Jadi ketika walaupun kalian hanya di rumah aja atau menyendiri aja, mungkin nggak biasa nongkrong, tetapi orang-orang yang sering nongkrong itu membicarakan kalian. Caranya gimana? Ya kalian tinggal membrandingkan diri kalian. Membrandingkan bukan hanya soal Instagram harus selfie-selfie atau harus harus apa namanya, ya buat-buat story itu kan kalian juga harus ikut keramaian-keramaian ya, tapi kan ini introvert. Kalian bisa kok dari tulisan kalian, itu banyak tuh teman-temanku yang eee, hobinya nulis, dia introvert, tapi karyanya tuh banyak, akhirnya udah buat buku, akhirnya banyak orang-orang yang membicarakan dia. Padahal dia itu jarang ngumpul ke kita, kayak gitu. Jadi, ya kita harus menunjukkan kelebihan kita di yang lain yang tadi aku bilang PR-nya. Tulis dulu aja kelebihan dan kekurangan kalian. Dari situ, kalian udah tahu nih, oh berarti gue harus fokus ke kelebihan gue, gitu. Baik, terima kasih Kak Reja Pahlevi. Jadi introvert itu bukan kekurangan ya, Kak Reja. Terima kasih. Oke, dari Ujang Diano udah jelas ya jawabannya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kita pilih dulu ya Kak Reza ya, izin. Baik. Mungkin bisa diturunkan lagi ya guys ya, biar tahu nih siapa tadi yang cepet dan enggak. Nah, izin ya Kak ya untuk saya kesempatan untuk memilih yang bertanya pada malam hari ini. Ini boleh ya aku hitungin Kak. Zela Hayani boleh diturunkan dulu mungkin Kak. Oke. Aku hitung dulu dari 1, 2, 3. Di sini aku mau pilih dari kehitungan yang ketiga. Ada Kak Melinda nih ya. Oke, boleh. Langsung on mic, Kak Melinda. Oke, terima kasih Kak Dia atas kesempatannya. Aku lebih pengen tanya nih sama Kak Reja. Menurut Kak Reja pribadi, apa sih arti kesuksesan nih buat Gen Z? Dan gimana Gen Z itu dapat mencapainya tanpa mengorbankan nilai-nilai pribadi ataupun etika? Karena kebanyakan kan seperti yang disebutkan nih, banyak kenakalan remaja yang dinormalisasikan lah ala Gen Z sekarang. Nah, menurut kakak gimana tuh kita bisa mencapai hal itu tanpa merusak etika itu tadi? Terima kasih. Oke, makasih ya dari Sumut nih, Adelin, salam kenal. Menurutku definisi kesuksesan itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bisa berdampak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, untuk lingkungan kita, dan untuk orang-orang yang mungkin kenal kita, gitu. Jadi ya kesuksesan itu bukan hanya dari kita bisa mungkin bekerja di kementerian, bukan kita mendapat gaji tinggi, tetapi bisa cukup untuk diri kita dan bisa dirasakan oleh semua yang emang ada di hidup kita, entah itu keluarga, teman, lingkungan-lingkungan, kayak gitu. Dan karena ketika kita bisa melakukan itu terus dan kita udah nggak ada lah di dunia ini, orang-orang pasti bakal terus mengingat nama-nama kita, kayak gitu. Makanya banyak banget kan ada orang-orang yang pernah buat beasiswa terus diingat-ingat terus sampai sekarang, ada yang udah buat jalan jalan raya akhirnya diingat terus sampai sekarang. Nah, itu menurutku itu definisi sukses, gitu. Nah, terus yang kedua itu, apa tadi ya, gimana cara kita bisa sukses ya, tanpa mengorbankan nilai-nilai ini kita. Mungkin kalau gimana caranya biar sih yang pasti kalian harus tahu diri kalian dulu.
Yang dimana yang tadi aku bilang ya, ketika kalian ingin menjadi seseorang, kalian harus tahu role model kalian dulu. Karena aku pribadi sampai sekarang itu aku dulu di tahun 2015, misalnya kalian nih, oh aku suka banget nih ngeliat Kak Jerome Pauline, pendidikan jalan, usaha jalan kayak gitu kan, entertain jalan misalnya kayak gitu. Aku pun juga suka ngeliat Kak Jerome Pauline kayak gitu. Misalnya siapa nih yang lagi sekarang naik nih, misalnya Kak Xavier gitu kan yang kemarin COC. Nggak apa-apa, kalian ikutin aja gitu. Nah dari situ kalian tinggal tiru dan modifikasi di diri kalian gitu. Nah, ketika kalian udah mendapatkan role model untuk diri kalian, yang perlu kalian eh, apa ya perbuat yang kedua yaitu perlunya adanya mentor. Karena mentor itu ialah ibaratnya peta. Kalian itu ialah perahu di tengah-tengah lautan besar. Kalau tanpa adanya peta, kalian bingung nih mau ngapain, mau kemana nih. Perahunya itu arahnya kemana bingung karena nggak ada peta atau kompas. Tapi kalau misalnya ada peta kompas, kalian tahu kan, tinggal ikutin arahnya ke situ. Nah, itulah gunanya mentor. Jadi perlu adanya mentor di kehidupan kalian untuk mengingatkan kalian ketika salah, untuk kalian diarahkan ketika lagi salah jalan kayak begitu. Dan yang pastinya ya kalian tinggal gali-gali skill-skill kalian. Misalnya caranya gimana nih tanpa mengorbankan nilai-nilai misalnya nilai kampusku jadinya yang tadinya bagus tapi ikut-ikut organisasi jadi malah berkurang nih. Banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaanku seperti itu. Nah, caranya ya tinggal manajemen waktu. 24 jam itu waktu yang banyak kok. Gitu. Aku pernah kok sehari bisa 6 jadwal. Sehari bisa Kayaknya 7 dong, jadwal. iya. Bukannya dong ini patah itu. Terus mau kasih Om dapat sampel. Tadi bisa di-mute gitu. Oke, kayak begitu. Jadi emang tinggal memanage waktu dengan baik. Kayak gitu sih. Jadi dari aku pribadi, ya yang tadi ya, yang kita harus punya role model, perlu mentor, dan perlu manajemen waktu dengan baik agar tidak tidak menghambat nilai-nilai kita atau kita pun juga bisa menuju kesuksesan kita. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Kak Reja. Berarti kita tetap perlu inilah ya, ada yang ngejaga juga. Makasih Kak Reja atas jawabannya. Oke, dari kami Linda udah aman ya Kak ya atas jawaban dari Kak Reza. Oke, ini di pertanyaan terakhir nih Kak. Kita membuka 3 pertanyaan. Mungkin bisa turun dulu, kita hitung dulu. Nanti biar bagian Kak Reza Pahlevi nih yang milih. Oke, udah siap semuanya? Bentar, aku cek dulu nih. Ada Kak Melinda, Kak Rafiq, ayo. Oke, langsung kita hitung. 1, 2, 3. Nah, monggo Kak, biar bisa Kakak yang milih. Oke, dari aku si Aisan, Kalimantan Tengah. Boleh Kak Aisyah, langsung open mic-nya Kak Aisyah. Baik, terima kasih Pio dan terima kasih juga Kak Reza atas kesempatannya. Perkenalkan aku Aisyah dari Provinsi Kalimantan Tengah. First of all, terima kasih kepada Kak Reza atas materinya yang benar-benar insightful. Mungkin di sini aku agak sedikit cerita ya karena aku dari lulusan kesehatan. Nah, biasanya tuh Kak di mahasiswa atau mereka-mereka yang bergelut di bidang kesehatan itu mostly kesulitan menyeimbangkan antara kehidupan akademik ataupun work life akademik. Kalau yang mahasiswa tuh kan biasanya kalau di semester tengah atau semester tinggi. Nah, kalau dari contohnya itu misalnya nih di anak kesehatan itu harus mengikuti kuliah, harus mengikuti praktikum, PKL dan juga tugas akhir yang harus menguras energi dan waktu. Nah, sampai kan kadang nggak punya waktu nih buat bersosialisasi apalagi tidur yang cukup gitu. Kemudian belum lagi buat mereka-mereka yang memilih untuk menjadi produktif, misalnya ikut lomba atau ikut duta seperti itu. Jadi kan hal ini tuh seringkali membuat mereka-mereka yang mungkin punya produktivitas tinggi itu rentan terhadap merasa terisolasi, kelelahan, maupun ngerasa burnout. Ya mungkin kalau Kak Reza ataupun teman-teman juga relate kan dari
drama Korea Daily Dose of Sunshine itu kan kita juga melihat tuh gimana nakes-nakes itu atau tenaga kesehatan itu diekspektasikan untuk selalu serba bisa, seakan-akan masalah kesehatan mental itu tuh tabu, Kak. Nah, jadi pertanyaanku di sini mungkin ada dua ya, Kak Reza. Apa saran Kak Reza untuk mencapai work-life balance itu untuk mengembangkan kepribadian unggul tadi yang udah Kak Reza jelasin dari kerja keras, kepemimpinan, dan juga kolaborasi di tengah tuntutan akademik ataupun tuntutan sosial yang tinggi seperti yang aku ceritain tadi. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah ada tips nih atau bagaimana sih kita bisa memulai dialog tentang kesehatan mental di lingkungan yang menganggapnya itu masih stigma negatif. Itu aja dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, makasih nih, luar biasa banget nih si Aisyah. Memang kalau misalnya kita selalu dengar dari anak-anak kesehatan itu memang jadwalnya itu padat banget, dan itu selalu dihadang-hadang lah dari jadwal-jadwal mungkin praktikum dan lain-lain kayak gitu. Mungkin ini sebenarnya dari aku pribadi ya, karena kan menurut orang juga beda-beda, dan gimana caranya bisa menyeimbangkan ketika kita ingin menjadi generasi yang unggul dan untuk dari segi akademis juga tidak menurun gitu. Dari aku pribadi sebenarnya, nah pastinya kita harus mengatur yang pastinya dari aku pribadi itu buat to do list. Ini aku cerita juga di mana waktu aku S1, aku sambil membuka usaha, sambil syuting film juga, dan sambil kuliah juga. Sekarang S2 itu lagi mulai tesis sambil bekerja juga di kementerian, kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya semua orang itu memiliki kesibukan yang sama dan mungkin sambil membuka usaha juga, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu pastinya kita harus to do list dulu. To do list mana dulu yang emang kita mau kerjakan. Dari mungkin kan setiap orang prioritasnya beda-beda gitu. Jadi dari kalian itu komitmen dulu di awal. Ketika kalian emang ingin berkomitmen, aku pengen fokus ke dunia kesehatan dulu. Ya udah kejar. Tapi nggak mau juga nih tinggal skill-skill agar aku bisa menjadi generasi unggul. Ya udah ikut komunitas gitu. Tapi yang diprioritaskan ya mungkin di dalam akademik dulu. Karena memang dari kalian di awal berkomitmen untuk melakukan seperti itu. Jadi buat to do list. To do list seperti apa? Misalnya sebelum tidur kalian buat nih list besok tuh mau ngapain, kan besok pas banget tuh Senin. Nah, hari Senin tuh kalian mau ngapain aja gitu. Terus seminggu ini kalian list nih apa aja yang kalian udah harus selesaikan. Entah itu tugas-tugas A, B, C itu kalian udah harus kerjakan. Nah, habis itu bukan hanya sebatas to do list saja, tetapi kalian buat jadwal-jadwalnya. Misalnya, oh dari pagi aku udah ikut seminar 1 jam. Oh, ya udah tulis dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 ngapain? Emang dibilang ribet, tapi itulah kedisiplinan waktu. Ketika kalian udah terbiasa seperti itu, kalian bakal ngerasa kok ini agak berbeda ya ketika kalian nggak lakuin gitu. Jadi buat coba dibuat seperti itu dulu aja. Bukan hanya sebatas list-list aja, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, malam ngapain, tapi dari jam-jamnya juga, durasinya juga gitu. Misalnya malam ini, oh sharing sama Kak Reza sampai mungkin jam 9 mungkin kayak begitu. Ya udah, dulu saja. Nanti jam 9 kalian mau dengerin podcast atau mau ngapain silakan gitu. Karena itulah kunci disiplin gitu. Jadi dari situ kalian udah tahu arah gerak kalian itu mau ngapain. Ketika kalian udah berhasil melakukan itu, diwajibkan setiap bulan itu kalian mengapresiasi diri kalian. Agar apa? Ya agar kalian tidak stres dan agar kalian tidak sakit mental kalian atau mental kalian itu kena gitu. Apresiasinya kayak gimana? Ya kalian bisa makan-makan bersama keluarga atau bersama pacar atau jalan-jalan, traveling dan lain-lain gitu. Tujuannya biar bulan besok berikutnya itu kalian semangat lagi menjalankan aktivitas. Kayak gitu. Jadi ya itu balance tuh semuanya gitu. Nah, terus eh yang kedua selain kalian to do list ya kalian harus menempatkan piramida antara sangat prioritas, eh, prioritas dan tidak prioritas gitu. Jadi di situ kalian harus bisa dibagi-bagi juga tuh. Ketika emang sangat prioritas, ya kalian langsung lakuin dan kalian prioritaskan di jam itu juga.
Aku yakin ketika kalian buat to do list dan setiap harinya kalian checklist-checklistin list-list kalian itu berhasil, itu lebih bangga dibandingkan kalian lakuin aja tapi kalian nggak tahu kalian mau ngapain di hari itu gitu. Jadi hampa gitu aja. Tapi ketika kalian dari malam ini, besok tuh mau ngapain nih? Kalian targetkan udah selesai bab 1, udah selesai PR ini, udah selesai praktikum ini. Ketika udah kalian semua, yang pertama waktu nggak terasa. Yang kedua, kalian senang, kalian puas karena di hari itu nggak terbuang sia-sia gitu aja. Kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu. Terus kalau misalnya Kak, tapi kalau misalnya aku udah terlalu sibuk organisasi gimana? Tinggalin organisasi itu. Organisasi yang baik itu ialah organisasi yang emang bisa mengerti kondisi kalian dan ketika kalian datang ke organisasi itu kalian lebih berkembang, bukan malah menyusahkan diri kalian. Karena apa? Untuk mengembangkan diri kalian bukan hanya dari organisasi, tapi emang rata-rata itu dari organisasi. Selain dari organisasi, kalian harus mendapatkan relasi. Mendapatkan relasi dari mana? Ya kalian bisa ikut-ikut dari seminar, dari misalnya workshop. Tapi kalau bisa langsung, bukan dari online. Kan kalian masih anak-anak kampus nih rata-rata. Misalnya dari kampus kalian ada seminar nih, misalnya ada workshop atau ada pertemuan apa. Kalau bisa kalian yang ikut gitu karena dari situ kalian ketemu orang dan aku yakin setiap orang itu ialah itu ilmu baru gitu. Jadi mindsetnya oh aku ketemu orang berarti itu aku ketemu ilmu baru, ketemu insight baru. Karena otak manusia kan beda-beda, karakter orang juga beda-beda gitu. Jadi di situ kalian bakal lebih belajar dan ya ilmu yang paling baik itu ialah dari pengalaman seseorang, bukan dari buku gitu. Jadi dari aku itu sih. Baik, terima kasih Kak Rega. Mungkin aku ingin menanyakan kejelasan lagi terkait gimana buat mereka-mereka yang udah terpapar exposure stres yang berkepanjangan atau udah kena mental duluan itu kan biasanya hard on themselves. Jadi kan mungkin nggak ngerasa the joy of self reward yang kata kakak tadi mungkin sebulan sekali itu gimana ya Kak menyikapinya? Makasih. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya, kan aku juga bukan bukan orang psikolog, tapi dari aku pribadi ketika kalian udah ketika aku pribadi udah merasakan kena mental health dan lain-lain, mungkin aku mencharger diriku, menyendiri dulu. Kita kasih waktu break untuk diri kita. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk harus melakukan aktivitas gitu. Misalnya ya apa? Ya udah. Makanya tadi penting banget dari awal aku buat suruh tulis list kelebihan, kekurangan, kesenangan kalian atau hobi kalian dan tulis semuanya aja. Jadi ketika kalian udah lagi menghadapi seperti ini, kalian tinggal lihat nih list kalian. Oh, kesukaan kalian A, B, C gitu. Nah, di situ kalian tinggal buang dulu tuh hal-hal yang emang buat kalian mungkin toxic atau mental atau seperti apa. Lakuin aja yang kalian buat senang. Tapi kalau misalnya Kak, tapi aku udah nggak mood nih ngelakuin apa-apa. Ya udah kalian tinggal di kamar. Yang pertama itu biasanya aku tuh dengerin lagu. Dengerin lagu itu merefresh banget sih ya otakku gitu. Ini kalau misalnya sharing diri pribadi ya. Itu dengerin lagu. Kita dengerin lagu, terus kita benar-benar menjauhkan diri kita dari HP. Karena kalau ketika kita udah lagi down, kita lagi ya mentalnya lagi kena gitu, kita masih megang HP itu sama aja kita nggak merawat diri kita gitu. Jadi jadi emang kita jauhkan dulu dari diri kita di HP kita dari ya kita dengerin lagu aja, kita baca buku kayak gitu. Karena apa ya, cara orang overthinking itu ketika kita lagi down, lagi overthinking, cara obat terbaiknya itu ya ialah baca buku. Ketika kalian baca buku, aku yakin setelah baca buku nulis maksudnya, sorry. Setelah baca buku kalian nulis. Jadi dari tulisan kalian itu mengeluarkan apa yang kalian lagi yang lagi rasakan sekarang gitu. Misalnya aku habis dipaparin nih, aku habis kena toksikan dari orang gitu. Kalian otomatis ketika kalian baca buku itu kan ide-idenya dapatnya dari yang kalian baca nih. Setelah itu kalian tulis. Tulisan kalian itu
aku yakin bakal jadi karya kalau emang ide yang kalian dapat itu banyak dan itu dikolaborasikan dielaborasikan dengan perasaan yang kalian lagi alami. Kalian jadikan tulisan. Itu bakal lebih lebih luang, lebih tenang kayak gitu. Dan setelah itu coba kalian berbicara dengan orang yang emang kalian percaya. Kalian curhat, itu kan penting banget karena banyak banget orang-orang yang akhirnya stres, akhirnya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia nggak mempunyai orang yang bisa mendengarkan dia. Karena orang-orang begitu kan orang yang butuh didengar gitu. Makanya penting banget tuh kita punya partner atau kita punya akses untuk bisa berbicara ketika kita lagi down gitu. Ya dari aku sih pribadi itu sih. Oke, terima kasih Kak Reza. Itu benar-benar materi dan jawabannya benar-benar daging. Dan semoga aku dan juga teman-teman yang punya masalah yang relate bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Once again, makasih Kak Reza. Makasih. Oke, terima kasih udah aman ya berarti Kak Aisyah jawabannya. Nah, untuk sesi yang selanjutnya mungkin dari Bio sendiri ingin merangkum beberapa poin yang udah Kak Reza jelasin, yakni adalah permasalahan Gen Z sekarang dari tekanan sosial media dan kesehatan mental. Karakteristik dari Gen Z sendiri adalah tidak lepas dari teknologi dan sosmed, mereka cepat beradaptasi, mereka juga kreatif. Solusinya juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan kesehatan mental, menyiapkan Gen Z untuk dunia kerja dan juga pemberdayaan komunitas. Gen Z harus memiliki kepribadian yang unggul, yakni mengikuti kerja keras, kepemimpinan, dan kolaborasi. Kita harus punya transformasi hidup yang berurutan, yakni sadar diri, eksplor diri, gali diri, tahu untuk harus ngapain, mencintai diri dan terobosan hidup dan menguasai diri. Kita juga harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari Pio untuk rangkuman hari ini dan mungkin dari Kak Reza Palevi sendiri apakah ada closing statement untuk teman-teman duta Inspirasi Indonesia batch 13 kali ini. Disilahkan Kak. Oke, paling dari aku singkat ya. Umur bukan soal durasi, yang penting kolaborasi. Umur bukan soal durasi, yang penting kontribusi kalian buat ya bangsa ini. Mungkin dari aku